Bila mana ada pihak yang keberatan, beritanya dia masukkan ke media elektronik. Kalau menurut saya silakan, menurut orang yang dirugikan tersebut untuk melaporkan berita tersebut ke Dewan Kode Etik. Pers tidak langsung ke kepolisian, aparat penegak hukum misalkan. Di sini kan pers dia dilindungi di undang-undang persnya. Dia sudah menjadi sebuah profesi. Apa yang menjadi pembeda wartawan membuat berita dengan masyarakat membuat berita? Artinya nanti biar Dewan Kehormatan yang akan menguji apakah wartawan tersebut sebelum menerbitkan beritanya telah melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur di Kode Etik pers atau wartawan. Ya, di situ juga ada namanya hak jawab. Ada hak jawab. Hak jawab. Tapi Pak Haji sendiri melihat potensi nggak sih Pak Haji melihat daripada undang-undang ITE dan pasal pencemaran nama baik itu akan mengkebiri daripada profesi-profesi jurnalistik hari ini Pak Haji? Jadi sering saya bilang bahwa sekarang ini undang-undang pers itu seperti pohon yang dipenuhi oleh benalu. Jadi lama-lama ini mati, pohon ini mati oleh benalu. Banyaknya undang-undang yang dibuat yang mengesampingkan undang-undang pers. Banyak Pak. Jadi itu yang sering saya kritik karena di dalam ini sedikit-sedikit kita kena undang-undang ITE. Banyak contoh. Padahal di dalam undang-undang pers sendiri seperti peran fungsi pers di pasal 6 itu ada perannya itu ada 6 di pasal 6 huruf E itu mengatakan bahwa pers berhak untuk memberikan kritik, saran dan pengawasan. Sekarang itu tidak jalan. Tapi ketika kemudian memberikan kritik lalu dianggap bahwa ini bisa menyebabkan pencemaran nama baik dan segala macam yang bisa dilaporkan. Buktikan kritik yang mana? Kan itu persoalannya. Kadang-kadang kita mengkritik orang untuk membangun, ternyata dianggap itu suatu dianggap untuk mencelakakan dia gitu loh. Artinya tidak nyaman. Orang dikritik itu rata-rata tidak nyaman. Padahal itu sebetulnya pelajaran. Benar. Ya, untuk memberikan dia agar dia lebih maju lagi gitu loh. Itulah pers. Nah tadi Pak Manguso mengatakan bahwa di media sekarang media konvensional seperti media cetak itu masih jalan Pak. Masih jalan ya? Artinya wartawan menulis berita terus itu diperiksa oleh redaktur ya. Nggak lama sampai ke pemilik redaksi layak atau enggak gitu. Itu masih jalan ya. Yang tidak jalan memang sekarang itu media-media wartawan-wartawan yang bekerja di media online ya. Jadi dia menggunakan kebebasannya sendiri tanpa ada filter ya. Iya, tanpa ada filter karena memang tidak terlatih. Tidak mentaati kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik dan undang-undang dia mungkin tidak paham. Kalau dia paham pasti dia laksanakan itu. Yang kemudian bisa berpotensi ke persoalan itulah makanya kenapa kita sering kelai di media massa karena itu banyak wartawan dadakan yang tidak melalui proses, tidak tumbuh dari bawah, begitu loh. Kita dulu ya untuk menjadi seorang wartawan, kita itu diajar berapa lama? Saya sendiri itu 3 bulan pertama, terus 3 bulan kedua, 6 bulan. Setelah itu baru bisa menulis, itu pun masih diawasi, gitu loh. Banyak prosesnya. Sekarang di media-media cetak juga seperti itu. Diantam, tidak dipandu, tidak dibimbing, disuruh jalan sendiri. Iya kalau redakturnya kritis, kalau enggak itu berita bisa menggelinding sendiri, bisa naik sendiri, gitu loh. Sekarang dulu pengawasannya ketat Pak, ketat sekali. Sampai redaktur saya itu Pak Rijal Effendi yang sekarang jadi wali kota Balikpapan, itu kalau dia lihat berita begini, enggak bagus, dia bilang pulang dia. Ya kau mikir sendiri, kita mikir sendiri Pak, mana yang salah ini? Jadi saya itu sampai ke senior saya, bos, ngomong-ngomong beritaku yang salah ini mana, yang kurang. Oh ini bos, lari lagi kita. Sekarang ada ndak yang begitu? Nggak ada Pak, langsung diproses, langsung diedit apa segala.
tidak konfirmasi. Tempo, Benar. waktu saya wawancara di Derawan, dia 2 kali wawancara dengan kepala desa Derawan. 2 kali Pak, dengan pertanyaan yang sama. Ya. Saya tanya, bos, pertanyaan itu sama. 2 kali kau wawancara, pertanyaanmu sama. Dia bilang, ketika kita baru datang Pak Rahmat, itu tengah hari, panas, di Derawan itu panas. Boleh jadi jawabannya karena dia sibuk saya tanya, boleh jadi itu asal. Tidak asli jawabannya. Nah sekarang pagi-pagi saya tanya lagi ternyata beda Pak. Dengan pertanyaan yang sama. Ya. Artinya ini ada faktor psikologis. Ya. Ketika kita wawancara dengan orang. Itu juga yang harus, kalau wartawan itu hebat, dia akan membaca psikologi orang ketika dia wawancara. Betul. Gitu loh, dia akan baca. Oh ini waktunya sibuk. Kita nggak boleh wawancara, karena dia akan jawab asal. Sama dengan contoh di Derawan itu, kepala desa Derawan. Ditanya dengan pertanyaan yang sama 2 kali, ternyata beda Pak. Beda. Jadi yang diambil wartawan Tempo itu yang pagi itu yang segar, itu yang betul. Yang otentik. Iya, masalah telur penyu. Itu Pak. Jadi wartawan itu memang harus punya pengetahuan. Wartawan sekarang itu kan identik dengan mengetahui segalanya. Semua tahu wartawan itu. Sampai Kapolda bilang wartawan itu sama dengan polisi. Kapolda apa nih? Kapolda Kaltim. Kapolda Kaltim. Ya, sekarang anaknya wali kota Bogor. Nah, anaknya itu wali kota Bogor, sering dijewer kupingnya dulu. Oke. Nah, Sekarang untuk Bang Alex sendiri, Ya. prinsip bisa masuknya undang-undang ITE dan pencemaran nama baik itu menjerat daripada kerja-kerja jurnalistik, atau yang saat ini sudah mulai merebak sosial media, kemudian banyak yang bekerja visual content creator hingga akhirnya menjerat mereka. Oke. Kalau saya menilai, ketika seorang wartawan atau pers memberitakan suatu hal yang mana berita tersebut dia buat sesuai dengan SOP yang benar berdasarkan kode etik, kemudian media dia mempunyai legalitas yang sah, tidak dapat dijerat dengan undang-undang ITE maupun KUHP. Bila mana ada pihak yang keberatan atas pemberitaan tersebut, ternyata dilakukan pemeriksaan kode etik oleh Dewan Kehormatan Pers, dan Dewan Kehormatan Pers tidak menyatakan tidak ada pelanggaran kode etik atas pemberitaan tersebut, maka secara hukum juga dia tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Tetapi bila mana Dewan Kehormatan Pers menilai ada pelanggaran kode etik, Dewan Pers maksudnya. Dewan Pers ada pelanggaran kode etik yang telah dilakukan si wartawan atau si pers dalam menerbitkan berita tersebut, mungkin di situ pihak-pihak yang berwajib bisa melakukan penyidikan atas pemberitaan tersebut. Namun demikian nanti biasa Dewan Pers yang akan mempertimbangkan itu ya, Pak ya. Ya, saran saya untuk teman-teman media, wartawan ataupun pers, baik yang bekerja di media konvensional ya Pak ya, konvensional. tetap itu prosedur diikutin, adanya filter-filter di dalam itu, tetap taat pada kode etik ya Pak ya. Ya. Jangan takut bila mana ada pihak-pihak yang keberatan, apalagi mengancam akan menjerat dengan undang-undang ITE. Sepanjang Dewan Pers menganggap tidak ada pelanggaran kode etik, maka selamatlah mereka dalam melakukan pemberitaan. Ya, jadi mungkin juga perlu saya tambahkan bahwa begini, artinya sebelum ke Dewan Pers, ya Anda dulu yang saring. Benar. Ya, atau Ya. pribadi wartawan itu sebetulnya sebelum dia menghadapi, setelah menghadapi komputer, ini jalan Pak. Ini apakah ini salah atau tidak, sudah benar atau tidak? Karena sebuah berita itu bukan wartawannya sebetulnya yang diadili. Ya. Yang diadili itu sebetulnya beritanya. Prosesnya. Sudah betulkah Ya. dia mendapatkan berita ini? Sudah sesuai kaidah jurnalistik enggak?
Bagaimana dia ketika wawancara? Apakah ketika dia wawancara itu dia hanya mendengar dari orang, bukan narasumbernya langsung? Itu kan diperiksa sendiri, itu kan kelihatan di berita itu, Pak. Oh, ini dia kutip dari orang lain, bukan dari orang yang bersangkutan langsung. Jadi maksudnya ke plagiat nih. Iya, ya, gitu loh. Jadi ada semacam pelanggaran kode etik yang memang harus dijunjung tinggi oleh wartawan. Artinya kalau Anda sudah patuh sama jurnalistik, Anda selamat. Itu aja, artinya Anda di atas rel, gitu loh. Jangan takut, undang-undang ITE itu tidak perlu ditakuti, gitu loh. Karena Anda ini menjalankan perintah jurnalistik atas perintah undang-undang, kan begitu bos ya? Benar. Ya kan? Ada di pasal 50 itu. Iya, ya pasal beliau tahu di pasal 50 KUHP itu kan, barang siapa yang melakukan satu pekerjaan atas perintah undang-undang maka tidak boleh dihukum. Benar. Tidak dipidana. Iya, pertanyaannya wartawan itu menjalankan undang-undang atas perintah siapa? Perintah undang-undang, Pak. Ya. Gitu loh. Nah, cuman anunya sekarang wartawan ini ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena ini kita jerat ini kan. Iya, ketika Anda keluar dari kode etik, dari kode gitu etik, loh. betul. Gitu loh. Maka pelajari kode etik, pelajari undang-undangnya. Baru Anda bisa selamat. Nggak ada seperti yang dibacakan tadi tanpa hak. Loh, kita punya hak. Gitu loh. Ada hak kita. Kenapa harus takut? Gitu loh. Ini kita sama-sama undang-undang loh. Polisi itu mau nilang orang, ya kan nggak pakai helm, ya atau bawa motor nggak bawa SIM. Loh kalau aku mau jawabannya nyeleneh, Pak, ini motor aku beli pakai uang saya sendiri, iya toh. Aku mau tabrakan ke, aku mau apa, kata serah aku, iya toh. Uangku sendiri, motorku sendiri. Kalau kita mau jawab secara iya toh. Tapi kan ini polisi diperintah undang-undang, Pak. Di perintah undang-undang suruh nilang kalau tidak pakai SIM, karena di situ juga ada aturan negara gitu loh yang perlu diperhatikan. Sama juga wartawan awas lo ya kalau kau beritakan benjol lo, ya toh. Anda takut intimidasi Anda takut, padahal Anda menjalankan perintah undang-undang. Walaupun Anda diancam, tetap kalau itu fakta, itu otentik. Ya, kenapa harus takut? Anda punya perintahan kok, undang-undang kok. Ya. Sama semua sama, dokter sama, punya kode etik semua. Kenapa harus takut? Kita punya undang-undang. Kalau kecuali kita tidak punya undang-undang, ngarang. Nah, yang tidak punya undang-undang itu ketika dia sudah bicara undang-undang berarti pers itu berbadan hukum. Ya, atau baru dia masuk dalam golongan orang yang dilindungi oleh undang-undang. Ya. Nah, tapi kalau medianya tidak berbadan hukum, sama aja wartawan itu walaupun dia mengaku wartawan, tetap dia dianggap bukan wartawan, seperti yang kau contohkan kasus di Kalteng. Medianya tidak berbadan hukum, dianggap dia bukan wartawan. Meskipun kerja-kerja jurnalistik sudah dilakukan, iya. Kemudian ada pihak yang bisa dijerat. Iya, kita kan bicara legalitas, Pak. Iya, gitu. Mungkin ada pesan dari Pak Haji untuk teman-teman yang bekerja di pers hari ini, Pak Haji. Jadi begini, pesan saya, teman-teman, pertama itu jangan takutlah, tetap melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan tetap mematuhi kode etik jurnalistik. Anda pasti selamat, ya kan? Dan jangan takut dijerat oleh pasal ini, undang-undang ITE. Karena apa? Wartawan itu bekerja atas perintah undang-undang sebagaimana institusi lain. Saya kira itu. Bang Alex, Baik. melihat fenomena banyaknya pelaporan atas undang-undang ITE, mungkin ada kajian hukum di universitas di kampus sendiri melihat bahwa ini perlu dikesampingkan undang-undang ITE demi kerja-kerja teman-teman daripada media itu. Ya, mungkin masukan buat kawan-kawan media, wartawan maupun pers. Dan sebelum melakukan pemberitaan, mungkin kita bisa introspeksi diri, apakah media kita itu mempunyai legal standing yang telah
ditentukan oleh undang-undang, keabsahan perizinannya ya Pak ya biasanya. Ya. Kemudian apakah cara kita memuat sebuah berita telah memenuhi persyaratan kode etik? Kalau emang sudah itu semua terpenuhi ya, untuk kawan-kawan media jangan takut. Karena emang wartawan setahu saya tidak boleh takut dalam memberitakan suatu hal. Kalau dia takut maka dia tidak layak dikatakan atau menjalankan profesi sebagai media, wartawan atau pers. Karena di Undang-Undang Pers sudah cukup jelas, di pasal 9 ada batasan, kita harus menghormatin hak narasumber tentang kehidupan pribadinya. Di pasal 10, bila mana si wartawan sendiri merasa keliru, kita boleh mencabut atau meralat memperbaiki berita yang keliru tersebut. Di pasal 10 itu jelas. Ada koreksi. Kalau emang kita secara pribadi kita telah beritakan dan ternyata kita akui secara pribadi ada aturan yang tidak kita ikutin, silakan. Jangan takut, jangan tunggu dilapor baru kita cabut berita, jangan. Ya secara pribadi aja kita punya hak. Kemudian di pasal 11 jelas, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi. Bila mana ada pihak keberatan, ya silakan. Kita juga harus berimbang. Kalau ada koreksi atau hak jawab dari pihak yang merasa keberatan tersebut, kita juga harus berjiwa besar memberitakan hak jawab tersebut ya Pak ya. Ya. Kalau enggak, denda itu. Denda. 500 juta. Iya, Kalau enggak dilaksanakan. betul. Jadi masyarakat itu punya hak koreksi kalau kita punya kewajiban koreksi. Gitu lah. Kalau misalnya beritanya salah, kita sudah salah. Tanpa dikoreksi oleh orang, kita lebih dulu betulkan. Ya. Namanya hak koreksi dan kewajiban koreksi. Jadi ya begitu pesan buat kawan-kawan media, wartawan maupun pers, tetap semangat, Tetap semangat. tetap berani memberitakan sebuah peristiwa, tetapi dengan catatan pandangan yang positif, agar masyarakat juga bisa mendapat gairah yang positif pada saat membacanya. Ya. Jangan pernah takut, sepanjang itu telah memenuhi kode etik pers maupun undang-undang pers, tetap berani mencari berita. Karena tanpa pers kita sadari masyarakat akan buta tentang perkembangan kehidupan ini ya, Pak ya. Betul. Mungkin itu aja sih pesannya. Siap. Terima kasih banyak untuk Bapak Haji Rahmat Rolau dan Bang Alex Simangunsong. Untuk ke depan kita akan kembali lagi Siap. dalam tema yang lainnya. Sampai jumpa untuk pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.